lupa salam. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi asuransi dan BPJS. Baik, dasar masalah ini dapat dilihat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015, di mana di undang-undang ini yang mengatur usaha asuransi atau industri perasuransian di Indonesia. Juga termasuk dengan tata kelola dan pengawasan usaha asuransi sendiri. Dan yang kedua ada OJK atau POJK. POJK sendiri adalah pengatur teknis operasional pemasaran produk asuransi. Contohnya POJK nomor 23 tahun 2015, di mana yang mengatur produk dan pemasaran asuransi. Juga ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bisa disebut dengan KUHD yang diambil dari pasal 256 sampai dengan 308. Dan KUHD sendiri mengatur ketentuan umum mengenai perjanjian asuransi seperti hak, kewajiban, dan para pihak. Contohnya seperti tertanggung dan penanggung, serta jenis-jenis asuransi misalnya asuransi jiwa, kecelakaan laut, kebakaran, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah klarifikasi asuransi. Berdasarkan objek, asuransi kerugian adalah melindungi aset dari kerusakan atau kehilangan. Asuransi jiwa sendiri memberikan perlindungan finansial atau kematian atau cacat. Asuransi kesehatan menanggung biaya medis akibat sakit atau kecelakaan. Ada berdasarkan sifat dan penyelenggara seperti wajib dan diwajibkan oleh hukum. Yang kedua ada sukarelawan, contoh asuransi seperti properti dan kendaraan. Profesional yaitu berbasis sistem bunga. Yang terakhir ada syariah, prinsip bagi hasil syariah. Dan kemudian pada asuransi ini ada jenis resiko dan resiko yang dapat diasuransikan. Nah, dari jenis resiko ini terdapat resiko murni, yaitu hanya menimbulkan kerugian seperti kecelakaan atau kebakaran. Dan sedangkan resiko spekulatif ini hanya bisa menghasilkan kerugian atau keuntungan. Contohnya seperti investasi. Nah, kemudian diasuransikan hanya dapat dinilai secara finansial, terjadi secara tidak pasti, tidak disengaja, dan memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan seperti kebakaran, banjir, kecelakaan, bahkan kematian. Nah, selain itu, di sini kita juga menjelaskan mengenai BPJS. Sebelum kita membahas lanjut mengenai BPJS, alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih itu BPJS. BPJS ini merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Kemudian pada jenis BPJS ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama BPJS Kesehatan dan yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Untuk dari BPJS Kesehatan sendiri ini yaitu menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian untuk BPJS Ketenagakerjaan yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti JHT, JKK, JKM, dan JP. Nah, dan selanjutnya untuk tugas, wewenang, dan hak BPJS sendiri ini meliputi yang pertama, tugas BPJS yaitu menyelenggarakan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian wewenangnya yaitu mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial, menagih iuran dari peserta, dan menentukan pelayanan yang dijamin. Kemudian apa sih hak dari BPJS ini? Hak dari BPJS ini yaitu mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan mendapatkan akses data dari penduduk dan instansi terkait. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa. Adalah proses untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan antara peserta, pemberi kerja, atau fasilitas kesehatan dengan BPJS terkait hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program jaminan sosial. Jika terjadi sengketa antara peserta dengan BPJS, penyelesaiannya dapat melalui tiga cara. Yang pertama ada mediasi atau negosiasi, yang kedua adalah lembaga penyelesaian sengketa, dan terakhir ada pengadilan jika jalan tidak berhasil.
Selanjutnya ada hubungan dengan lembaga lain. BPJS bekerja sama dengan lembaga lain. Yang pertama ada fasilitas pelayanan kesehatan atau Vaskes. Yang kedua ada instansi pemerintah seperti Dukcapil dan Kementerian Kesehatan. Yang ketiga ada lembaga pengawas dan periksa seperti BK dan OJK. Yang terakhir ada perusahaan atau pemberi kerja dalam urusan kepesertaan pekerja. Dapat disimpulkan bahwa asuransi dan BPJS sama-sama bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko finansial seperti sakit, kecelakaan, atau kematian. Asuransi bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kebutuhan individu, sementara BPJS merupakan program wajib dari pemerintah untuk seluruh warga negara. Keduanya penting dalam menjamin keamanan sosial dan ekonomi, sehingga pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai peserta sangat diperlukan agar manfaat perlindungan dapat dirasakan secara maksimal. Berikut ini merupakan data perkembangan jumlah perusahaan perasuransian tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Perusahaan asuransi di sini ada 5. Yang pertama ada asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, penyelenggara program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan terakhir ada penyelenggara asuransi untuk PNS dan TNI atau Polri. Jumlah perusahaan asuransi pada tahun 2018 yakni ada 151, tahun 2019 ada 151, tahun 2020 ada 149, tahun 2021 ada 149, dan tahun 2022 ada 150. Selanjutnya ada perusahaan penunjang asuransi. Yang pertama ada pialang asuransi, yang kedua ada pialang reasuransi, yang terakhir adalah penilai kerugian asuransi. Jumlah perusahaan penunjang asuransi pada tahun 2018 yakni ada 236, tahun 2019 ada 229, tahun 2020 ada 228, tahun 2021 ada 223, dan tahun 2022 ada 223. Jadi jumlah total keseluruhan yaitu tahun 2018 ada 387, tahun 2019 ada 380, tahun 2020 ada 376, tahun 2021 ada 372, dan tahun 2022 ada 373.